Jadi tujuannya adalah share ilmu bermanfaat, itu berkah buat usaha saya, berkah buat keluarga saya, dan terakhir berkah buat pekerjaan saya, karena saya pribadi itu bekerja di suatu perusahaan ya. Jadi saya ini usaha sampingan untuk lele ini, dan main saya adalah, pokok saya adalah di perusahaan. Boleh nanti bertanya di WA saya ya, 081 315 966 798 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Untuk kali ini saya akan mencoba edukasi untuk tebar benih lele ya. Jadi sebelum tebar benih lele, saya akan coba untuk sortir ya. Kita akan coba sortir untuk ukuran berapa saja ya. Ini ada 89, ada 910 ya, ada 78 juga. Nanti kita akan sortir. Jadi air yang sudah ditreatment kemarin yang di kolam 5, kita akan berikan garam grosok ini. Kita sebarkan rata. Nah, disarankan untuk kolam pas treatment awal itu adalah garam grosoknya nanti ditebarkan rata ya, seperti ini. Nanti akan larut sendiri. Nah, setelah garam ini nanti kita akan berikan urea ya. Nanti garam sama urea serta probiotik nanti akan larut ke dalam air ya. Nah, kebetulan saya sendirian, tidak dibantu sama Om Ferry biasanya ya. Nanti buat edukasi, nanti sampai panen seperti apa ya. Pemberian pakan, perawatan air harian, perawatan air mingguan, serta segala macamnya nanti saya akan edukasi. Nah, saya menggunakan urea itu nanti 1,5 sendok ya. Nah, 1 sendok ini nanti buat 2000 liter biasanya. Nanti saya akan taburkan 1,5. Nah, untuk TSP-nya itu adalah setengah dari urea ya, setengah dari urea, 1,5 berarti TSP-nya itu nanti saya sendirian lagi. Nih, saya ambil dulu. Kira-kira ya, kira-kira 3/4 dari apa namanya. Nah, saya sebarkan rata ya. Nah, ini TSP-nya sedikit lagi lah ya. Nah, sebarkan rata. Nah, setelah garam grosok, urea dan TSP kita akan berikan probiotik ya. Nanti kita akan tunggu selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari nanti air dinaikkan dengan ketinggian 50 ya. Nah, karena saya tidak dibantu sama Om Ferry, biasanya dibantu sama Om Ferry. Nah, ini nanti saya akan tuangkan kira-kira 3 tutup ya. Ini 1, 2, 3 tutup ya. 3. Setelah 5 hari ya, nanti kita akan lihat bagaimana keadaan kolam yang sudah ditreatment selama 5 hari. Nanti setelah itu tebar benih. Nah, tata caranya bagaimana? Jadi ini menyambung dengan video yang kemarin ya. Jadi sebelumnya, bagi yang belum kenal saya atau baru yang melihat video ini, perkenalkan saya Hari Yunanto. Di akun saya Dr. Lele Jawir Farm ya, berlokasi di Karawang. Jadi saya edukasi ini adalah semata-mata buat teman-teman yang untuk pemula dan teman-teman yang sudah berbudidaya lele tapi ada kendala ya. Nanti silahkan untuk konsultasi edukasi ini saya khususkan buat teman-teman. Jika tidak paham atau tidak mengerti, boleh bertanya di kolom komentar ya. Terus bagi teman-teman yang tidak bisa dijawab masalah pertanyaan yang tidak mengerti atau tidak dipahami, boleh nanti bertanya di WA saya ya, 081 315 966 798 ya. Nanti boleh japri ke saya, nanti saya akan bimbing gratis, tidak ada dipungut biaya ya. Jadi tujuannya adalah share ilmu bermanfaat, itu berkah buat usaha saya, berkah buat keluarga saya, dan terakhir berkah buat pekerjaan saya, karena
saya pribadi itu bekerja di suatu perusahaan ya. Jadi saya ini usaha sampingan untuk lele ini, dan main saya adalah, pokok saya adalah di perusahaan. Tapi saya tidak serta-merta tidak seimbang gitu untuk pekerjaan dan usaha ini. Jadi semuanya profesional seperti itu. Nah, sama seperti yang sekarang video saya buat ini untuk teman-teman, tujuannya adalah untuk edukasi dan konsultasi bagi teman-teman pemula atau yang sudah berjalan mengenai ada masalah seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita akan coba ya, di kolam bulat ini sudah tersedia bibit lele. Ini ada sortiran pertama. Jadi kita akan coba, setelah kemarin kita ada 8 tata cara budidaya lele dengan baik dan benar, kita akan coba tebar. Nah, untuk tebaran ini nanti disesuaikan dengan luas kolam ya, 1,5 kali 4 meter, 4 kali 1,5 adalah 6 meter persegi, dikalikan 200, artinya 1.200. Kita akan hitung 1.200, nanti akan dimasukkan ke kolam. Nah, untuk edukasi ini dari awal treatment air, terus sekarang ada tebar bibit, sortir bibit. Nah, nanti akan saya share setiap beberapa hari sekali untuk perkembangan ikannya. Nanti jika teman-teman baru bergabung di akun saya Dr. Lele Jawir Farm, atau baru melihat video ini, silahkan jangan lupa subscribe, untuk like juga. Yang ketiganya adalah share ilmu bermanfaat, adalah berkah buat usaha kita, buat keluarga kita dan pekerjaan kita, seperti itu ya. Bantu untuk subscribe, like dan komennya ya. Jadi nanti akan saya share setiap beberapa hari, mungkin 3 hari sekali atau 10 hari sekali, saya akan share untuk budidaya lele yang kemarin kita sudah treatment, terus sekarang ada tebar benih, nanti perawatan air harian bagaimana. Nah, ini saya dibantu sama Om Peri ya. Kita buang 10-20 detik ya. Nah, kita lihat itu padatannya keluar. Kira-kira 10-20 detik ya. Nah, banyak juga yang bertanya apakah pembuangan ini harus dikocor. Boleh dikocor, boleh tidak. Artinya dalam pembuangan air ini hanya sedikit ya, mungkin 20-30 liter saja, sedangkan isi airnya mungkin kalau secara perhitungan itu 3.000 liter ya. Oke Om. Nah, ini perawatan air harian ya. Nah, kita akan buang yang keduanya. Om, langsung semuanya Om, buka Om, buka Om. Nah, 10-20 detik ya, usahakan dibuang seperti ini, dicopot supaya maksimal padatan yang dihasilkan oleh ikan itu terbuang dengan bagus. Oke Om. Nah, perawatan air mingguan bagaimana? Nah, Om, ini nanti kita akan kuras 30-70% ya, kondisional ya. Kebetulan kolam 1 itu kemarin sudah diambil bibitnya. Nah, jadi ada pertanyaan buat teman-teman ya, pembibitan sama pembesaran sama nggak? Sama. Jadi sama, karena kita sama-sama pelihara air ya. Sarankan seminggu sekali ya. Untuk bahan-bahannya yaitu garam grosok ya. Garam grosok itu adalah garam non yodium serta probiotik ya. Nah, catatannya adalah untuk probiotik itu boleh memakai merek apapun ya. Kalau saya memakai merek yang berbasis bakterinya itu adalah Nitrobacter ya, dan kita sediakan air juga ya. Oke Om, kita kasih 2 genggam saja cukup, 2 genggam ya, 1 2 udah. Nah, kalau ada ikannya catatannya harus diaduk dulu. Nah, kita sambil menunggu pengadukan ya, jangan langsung garamnya dikasih ke kolam yang ada ikannya ya, nanti bisa. Nah, catatannya nih, ini sudah buang setengah ya. Misalkan kondisional, teman-teman buang airnya setengah, 50% ya, segini langsung ditutup lagi. Nah, setelah itu dikocor air baru ya. Tuh, seperti itu. Ini hanya contoh saja, nanti jika ada kolamnya nanti dikocor langsung ya, air baru ya. Karena kolam ini mau disortir, jadi ini hanya sebagai contoh saja. Oke Om, sudah Om. Nah, setelah 2 genggam garam grosok kita encerkan, kita sebarkan rata Om. Sebarkan rata dari sana Om. Nah, seperti ini kita sebarkan rata ke seluruh kolam ya. Ini contoh saja ya, kalau ada ikannya harus ada
pengenceran air. Ayo. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Lele itu nah, poin keduanya adalah pemberian probiotik ya. 1, 2, 3, 4 tutup. Cukup ya 4 tutup. Nanti kita akan encerkan lagi, diaduk rata ke seluruh ember, nanti disiramkan ke kolam ya. Nah, setelah itu syaratnya adalah setelah pemberian garam sama probiotik, ikan puasa selama 4-5 jam ya. Setelah itu pemberian pakan sore ya. Disarankan untuk pergantian air mingguan ini dilakukan di pagi hari ya. Di pagi hari karena nanti, yuk langsung. Karena nanti di siang hari itu adalah proses berkembang biaknya bakteri baik yang ada di probiotik, sehingga membantu mengurai sisa-sisa makanan atau sisa-sisa fases yang dihasilkan oleh lele ya. Pemberian pakan dengan fermentasi bagaimana? Kita siapkan probiotik serta molasenya. Nah, untuk probiotik ini teman-teman, kalau di Jawir Farm atau beberapa teman yang sudah sharing ke saya itu memakai asam amino ya. Nanti asam amino boleh dicari apa saja, atau boleh pakai lactobacillus boleh, atau yang lain ya. Yang pasti ini 1 tutup, karena saya feeling saya udah main, biasanya saya kasih segini nih. Nah, ini 1 tutup. Nanti ini dipakai buat 12 liter air, 12 kilo pakan ya. 12 kilo pakan ini adalah botol aqua besar, itu biasanya isinya adalah 1500 liter ya. Ini probiotiknya. Nah, molasenya kita kasih kira-kira 1 tutup ya, kira-kira. Nah, kira-kira 1 tutup. Sep. Kita tutup. Nah, ini saya sudah sediakan air 1,5 liter ya. Nah, kita kasih sedikit dulu. Kita akan coba kocok-kocok. Nah, ini udah tercampur rata. Setelah itu kita masukkan airnya semuanya. Nah, untuk 1,5 liter air yang sudah kita kultur atau kita campur ini nanti dipakai buat 12 kg pakan. 12 kg pakan, karena ini pakannya hanya 4 kilo. Ini ngirit sebenarnya ya. Nah, ini buat 12 kg pakan. Nah, karena ini 4 kilo ya, sudah kebiasaan satu ini adalah 4 kilo. Kita kasih sepertiganya saja, karena 1,5 ini bagi 3 adalah 500. Sedikit lagi. Nah, segini ya, kira-kira ini. Ini 1,5 liter air, bandingannya adalah 4 kg pakan. Kita aduk-aduk. Nah, kita aduk-aduk begini nih, sampai rata ya. Nah, teman-teman banyak yang bertanya apakah itu dipakai bisa 1 minggu atau beberapa hari gitu. Bisa, asalkan ditutup rapat ya, karena memang ini seperti tape, jadi fermentasi. Kalau tape pun kalau bikin dia ada udara masuk, dia biasanya berantet, biasanya apa sih namanya, mogol kalau bahasa Jawanya itu. Nah, ini diaduk rata seperti ini. Nah, nanti ini ditunggu 6 jam. Kebetulan kan hari ini kita perawatan air mingguan ya, jadi pagi ini kita puasa, jadi pagi ini kita juga bikin fermentasi, nanti sore bisa dikasih. Jadi pagi minimal 6 jam baru diberikan ya. Nah, saran saya buat teman-teman, misalkan apa namanya ikannya sedikit, itu pakai toplesnya kecil, misalkan hanya 1 kilo saja, untuk pakan 2 hari tidak apa-apa, asalkan ditutup rapat. Nah, setelah itu 2 hari itu habis, bikin lagi 2 hari habis. Nanti lama-lama misalkan ikan bertambah besar, itu artinya pakannya semakin banyak ya, bisa 2 kilo atau 4 kilo sehari atau 2 hari sekali. Lebih baik mencegah daripada mengobati, artinya
daripada bikin banyak-banyak buat apa begitu lah. Mendingan bikin sedikit, dipakainya juga sering gitu, apa namanya, dalam beberapa jam atau dalam 1 hari saja, saran saya seperti itu. Nah, kalau 1 minggu bisa dipakai, bisa, asalkan ditutup rapat. Nah, ketika teman-teman lupa menutup rapat, biasanya kan udara masuk ya, udara masuk. Ketika udara masuk, biasanya bakteri jahat atau yang ada di udara luar itu masuk ke dalam fermentasi, dan disitulah tumbuh jamur yang tidak baik, biasanya berwarna hitam ya. Nah, berwarna hitam, bau apek, itu jangan diberikan. Nah, kalau masih berwarna putih masih aman ya. Nah, setelah kita aduk rata, kita masukkan ke toples. Jadi poin pentingnya adalah tutup rapat ya, ditutup rapat supaya udara di luar itu tidak masuk ke dalam toples. Nah, seperti bikin tape ya, seperti bikin tape, di situ harus rapat selama beberapa jam kalau untuk fermentasi pakan sendiri. 6 jam cukup. Nah, kita masukkan semuanya, lalu nanti kita harus tutup rapat ya. Nah, seperti ini. Jadi usahakan buatnya itu untuk fermentasi pakan itu 1 sampai 2 hari saja. Atau buat apa bikin banyak-banyak seperti itu. Kalau bikinnya sering sih malah bagus. Kalau bikinnya banyak nanti malah tumbuh jamur tidak baik, hitam, dan itu menimbulkan penyakit. Biasanya seperti itu. Emang ada kekurangan dan kelebihannya di masing-masing proses ya. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita akan tutup rapat ya. Kita akan tutup rapat toples ini. Nanti setelah 6 jam kita berikan ya. Terus setelah itu sortir bibit bagaimana. Nah, ini adalah kondisi sortir lele ya. Kita sudah siapkan itu tadi dari kolam bulat. Yang ini dari kolam bulat sudah ditaruh di situ semuanya. Nah, kita sortir di sini. Karena perkiraan ukuran 89 ternyata ikannya sudah naik ya. Berarti sortiran pertama itu bagus. Jadi kita mendapatkan ukuran 9-10 nanti tebarnya untuk kolam 5 ya. Nanti kita akan monitoring setiap hari ya. Nah, coba seperti apa 9-10-nya. Coba Mas, pinjam terus turunin. Kita akan coba 9-10 itu seperti apa. Nah, ini adalah bak sortir 9-10. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui, 9-10 ini, jadi yang keluar 9-10 ini nanti adalah 8-9 ya yang di kolam ini. Nah, nanti yang ketangkap ini adalah 9-10. Nanti kita akan hitung, terus nanti kita akan coba masukkan ke kolam ya. Nah, bagaimana tata cara sortirnya kita lihat ya. Nah, ketika ikan sudah diambil, kita akan coba sortir. Nah, di sini. Nah, bagaimana tata cara sortirnya? Nah, kita lihat. Jadi tujuannya menakut-nakutin si ikan supaya ikan keluar dari bak sortir ya. Nah, seperti ini yang dilakukan. Nah, bisa dikopiok-kopiok seperti itu supaya ikan keluar ya. Jadi yang 89 itu keluar, yang ketangkep adalah 9-10. Nanti kita akan coba tebar ya. Jadi 9-10 itu murni, jadi tidak ada campuran 89 supaya sortirannya bersih ya. Tidak campur 89 ukuran kecil ikut ya. Nah, ini tata cara sortir yang baik dan benar seperti ini ya. Nah ini 9-10, nanti kita akan hitung ya. Dan jangan lupa untuk pemberian minyak goreng ya. Kita akan coba kasih. Jadi tata cara sortir itu, misalkan ini berbusa seperti ini ya. Nah, seperti ini kita kasih minyak goreng supaya lendir-lendir atau busa sisa ini nanti akan hilang dengan sendirinya ya. Nah, seperti ini hilang ya. Nah, fungsi minyak itu seperti itu. Sama dengan ikan yang sudah disortir ya. Ikan yang sudah disortir kita kasih minyak juga. Jangan lupa ya. Ini sebagian tata cara budidaya dengan baik dan benar. Pemberian minyak ini walaupun hanya apa namanya? Hanya simple, tapi ini hasilnya supaya ikan itu tidak sakit ya, gagal adaptasi karena setelah sortir ya. Nah, seperti itu terus. Nah, sehingga ikan itu bisa bagus nanti tebarnya, adaptasinya bagus. Jadi bagi teman-teman nanti yang sekiranya pemilihan bibit unggul, silahkan datang ke petani, tanyakan sortiran pertama itu seperti apa, yang mana. Kalau bisa teman-teman minta sortiran pertama dan kedua ya, jika
budidayanya adalah kolam atas. Kolam atas itu seperti ini, kolam yang ada di selain kolam tanah ya, kolam terpal, kolam semen, kolam bulat, kolam kotak, itu sama saja ya. Nah sama seperti ini. Ini adalah ukuran 23, 34, 45. Ini sortirannya di bawahnya ini ada di kolam sebelah yang kemarin kita buang padatannya ya. Nah terus sampai dengan panen. Nah setelah panen kita akan hitung FCR-nya berapa, SR-nya berapa. Setelah itu kita akan jual hasil panen itu dengan kriteria: satu, ke bandar; kedua, ke misalkan ke warung-warung pecel lele atau ke Pak Nasi Padang, dan nanti bisa dikelola sendiri dengan hasil penjualannya lebih tinggi daripada si pengepul tersebut. Nanti saya akan edukasi dari awal sampai akhir ya. Nah untuk kali ini saya akan coba, kita akan langsung untuk bibitnya sudah disediakan. Nanti kita akan sortir dulu ya. Jadi sortir ini nanti adalah sebagian dari kemarin ya, sortir bibit seperti apa ya. Jadi kemarin itu ada 8 kriteria termasuk sortir bibit ini. Nah karena kita tepatnya 89, saya pastikan nanti tidak akan sortir sampai panen. Nah hasil panennya nanti misalkan sekilo isi 789, targetnya berapa persen. Nah nanti yang masih kecil misalkan ukuran sekilo isi 10 sampai 15-nya berapa, kita akan share semuanya di akhir budidaya ini. Jadi dari awal kita sudah siapkan semuanya, teman-teman sudah lihat videonya. Nah keduanya untuk tebar bibit ini, nah ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke berapa nanti, berapa hari kita panen, nanti saya akan edukasi terus, kontrol, patroli, monitoring hasil budidayanya seperti apa ya. Jadi jangan lupa teman-teman ikuti akun saya, Dr. Lele Jawir Farm.